Anak-anak, hari ini kita akan belajar dua materi, yaitu PKN dan matematika. Kemarin anak-anak sudah lihat pembelajarannya yang Bu Mariati share, yang pembelajaran tentang pertumbuhan tanaman, sudah dilihat nggak? Terus matematika pembagian porogapit, bisa nggak? Bisa? Oh iya. Kalau sudah bisa, berarti Bu Mariati nggak usah ngulang ya. Anak-anak kalau sudah bisa, jadi Bu Mariati nggak perlu ngulang. Jadi Bu Mariati anggap anak-anak betul-betul sudah bisa ya. Jadi Bu Mariati akan membahas pembelajaran yang lain. Ya, begitu? Kalau belum bisa, Bu Mariati ulang. Tetapi kalau sudah bisa, tapi Bu Mariati pikir semua anak-anak pasti sudah bisa. Jadi Bu Mariati akan membahas materi yang lain. Ya, begitu ya. Kita sepakati ya. Hari ini kita akan belajar tentang PKN, tentang kerjasama. Dan nanti di jam terakhir kita akan belajar tentang matematika perkalian. Nah, sudah terlihat di layar. Sudah muncul di layar. Boleh yang sudah mempersiapkan buku, dibuka halaman 158. Nah, 158. Sudah? Bu Ika, ini yang satunya Bu, belum masuk yang ini. 158 itu yang gambar-gambar. Halaman berikutnya mungkin Bu. Nah, ya ini. Bukan Bu, atasnya tadi. Satu lagi. Iya, ini. Bukan Bu. Bawahnya satu lagi. Atasnya satu lagi. Naik lagi Bu. Naik lagi satu. Ya. Nah. Turun satu lagi Bu. Ya, ini. Nah, ini halaman 158. Anak-anak boleh melihat, Bu Ika sudah menyediakan. Jadi, ada sekelompok anak, ada Udin, Yoni, Bayu, Lani, Siti, dan Edo sedang bermain lompat bambu. Nah, bagaimana permainan lompat bambu itu? Seorang pemain akan bertugas melompat, sedang 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Nah, itu kelihatan ya, ada gambarnya 4 anak bawa pegang bambu. Setiap pasangan memegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Nah, itulah permainan lompat bambu. Jadi, 2 pasang bambu dipegang oleh 4 anak, kemudian digerakkan dengan gerakan yang sama, ritmenya sama. Berikutnya, Bu. Nah, gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kakinya bisa kejepit.
jangan sampai kakinya kejepit bambu. Nah, ini dilakukan secara bergantian. Nah, itulah permainan lompat bambu. Ada yang pernah main lompat bambu? Siapa yang pernah main lompat bambu? Di sini? Nggak ada. Ya, permainan lompat bambu itu biasanya dilakukan oleh anak-anak pramuka, anak-anak yang ikut pramuka, karena kita belajar di rumah jadi tidak terlalu ada kegiatan ya. Kalau dulu Bu Mariati waktu SD, SMP, nah pada waktu pramuka pernah main seperti ini, tetapi ya begitu, memang harus ada kerjasama yang baik antara teman yang memegang bambu. Gerakannya harus sama. Nah, pentingnya bekerja sama. Naik ke atas, Bu Ika. Pentingnya bekerja sama. Nah, bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki pemain yang melompat juga akan tersangkut dan bisa saja kejepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Jadi hitungannya harus tepat. Hentakan kakinya juga harus tepat. Jika tidak tepat akan mengakibatkan cedera, akan mengakibatkan luka. Ya. Selain kerjasama, permainan lompat bambu membutuhkan juga konsentrasi. Jadi nggak boleh ngelamun, nggak boleh mikir yang lain, tapi harus konsentrasi. Konsentrasi siapa? Konsentrasi pemain. Nah, konsentrasi juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak konsentrasi, maka akan membahayakan. Jadi membahayakan ya anak-anak ya. Artinya membahayakan itu tadi pemainnya bisa terluka, temannya yang pegang bambu itu juga bisa terluka, kejepit bambu. Temannya yang loncat-loncat itu juga kakinya bisa kejepit bambu. Nah, kalau kejepit bambu bisa luka. Kalau luka ya tentunya sakit. Padahal kita bermain itu tujuannya kan maunya seneng-seneng bermain. Tapi kalau mengakibatkan sakit, wah jadi membuat sedih. Oleh karena itu, bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antar sesama pemegang bambu juga pemainnya. Jadi bukan hanya yang megang bambu toh, bukan, tetapi juga pemainnya. Nah, anak-anak, Bu Mariati punya 5 pertanyaan dari tadi yang sudah kita baca, yang sudah kita bahas. Nah, menurut kalian, permainan apa ya yang membutuhkan kerjasama yang seperti contohnya permainan bambu tadi? Ayo, permainan apa yang membutuhkan kerjasama kelompok atau kerjasama tim? Kira-kira apa ya? Apa? Bola. Main bola, betul. Pintar. Main bola itu harus kerjasama tim. Badminton kalau yang double, ya, yang berdua itu harus kerjasama tim, boleh. Apalagi? Tambang. Kalau permainan tarik tambang, betul. Permainan tarik tambang harus kerjasama tim.
Siapa yang punya jawaban lain kalau sebuah permainan? Basket. Basket, betul. Basket juga boleh. Olahraga kerja sama tim. Kalau mainan, siapa yang pernah main gobak sodor? Nah, pernah main gobak sodor? Siapa yang pernah main gobak sodor? Pernah tahu permainan gobak sodor apa enggak? Belum pernah? Lain kali besok kalau sudah pandemi sudah berakhir kita main gobak sodor. Gobak sodor itu permainan yang sangat seru. Jadi pemainnya itu boleh 7 atau 9. Lawannya juga kalau pemainnya yang grup A7, lawannya juga tim B juga 7. Kemudian kalau 9, tim B juga harus 9. Kemudian pakai garis-garis gobak sodor. Nah, itu juga harus kerjasama tim. Permainan apa lagi ya yang menunjukkan kerjasama tim selain gobak sodor, sepak bola, tarik tambang, bola basket? Anak-anak pernah main boy-boyan? Siapa yang tahu permainan boy-boyan? Asaria tahu? Nggak tahu. Raya tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Willy? Joan? Tahu nggak permainan boy-boyan? Nah, jadi permainan boy-boyan itu juga permainan tim, kerjasama tim. Jadi dulu Bu Mariati waktu kecil suka main ini ya anak-anak ya. Apa itu namanya? Batu yang ceper. Biasanya dulu kalau Bu Mariati main pakai kreweng. Kreweng itu atapnya rumah itu loh. Genteng. Genteng tapi yang sudah pecah-pecah kecil gitu ya. Jadi bukan genteng yang besar terus disusun, bukan. Jadi pecahan genting yang sekian-sekian kemudian disusun sampai tinggi. Kemudian dilempar pakai bola. Kalau susunan genteng itu tadi, kreweng itu tadi jatuh, berserakan, nah itu lari, kemudian menyusun. Kalau dekat ya dilempar bola, kalau dilempar bola kena ya harus ganti tim. Seru permainan itu. Itu juga kerjasama antar tim. Belum pernah ya main boy-boyan? Wah ya, besok kalau pandemi, kita berdoa semoga pandemi cepat berakhir ya, supaya kita bisa main. Wah, main yang menyenangkan. Kemudian permainan apa lagi ya? Bakia, tapi bakia yang ini, yang sandalnya bukan satu. Pernah enggak? Bakia, tahu bakia? Bakia. Sandal yang ini loh panjang, kemudian orangnya ada 5, jalannya harus bareng-bareng. Belum pernah? Kalau 17 Agustus biasanya ada permainan itu, lomba bakia. Pernah? Asaria sudah manggut-manggut, berarti udah pernah ya lihat ya. Itu juga kerjasama tim. Kalau satunya maju kanan, biasanya kanan kiri sambil maju ya, kakinya sama-sama maju jalan kanan, kemudian sama-sama kiri kanan kiri. Nah, kalau ini seru banget main itu juga permainan kerjasama dengan tim, harus kerjasama. Tim itu bisa sukses kalau orang-orangnya bersedia kerjasama. Mungkin banyak lagi ya yang Bu Mariati tahu permainannya itu bakia, gobak sodor, kemudian tadi boy-boyan, main sepak bola, Kasti. apa? Kasti. Betul, kasti juga permainan tim yang
harus satu tim. Jadi ada kebersamaan. Ada kebersamaan di dalam kelompok. Jadi dia tidak sendiri-sendiri, tapi satu tim, ya. Nah, itu mungkin anak-anak baru kenal ya permainan-permainan itu ya. Belum Kali, Bu. Bebak sodor gitu belum tahu. Kalau yang tadi bambu, lompat bambu juga belum pernah lihat. Belum pernah. Ya nanti siapa tahu ya anak-anak lihat di TV. Oh ini toh yang namanya main lompat bambu. Oh ini toh yang namanya ya. Nah itu permainan satu tim. Ya, contoh-contoh permainan yang di dalamnya ada kerjasama kelompok atau ada kerjasama tim. Nah sekarang pertanyaan kedua, Bu Mariati mau tanya. Kerjasama dalam tim itu termasuk pengamalan sila keberapa ya Nana? 3 betul Jojo, pengamalan sila ketiga. Kerjasama dalam tim itu pengamalan sila ketiga. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Sila ketiga lambangnya apa ya? Pohon beringin. Pohon beringin. Wah, ternyata pintar-pintar nih. Lalu masih ingat pohon beringin. Betul. Nah, sekarang berikutnya Bu Mariati mau tanya. Apa ya manfaat kerjasama tim itu? Tadi kan permainannya lompat bambu. Ada kerjasamanya. Manfaatnya apa ya? Kira-kira dengan bekerja sama itu di dalam kelompok, manfaatnya apa? Siapa yang bisa mau jawab? Kalau kerjasama sama tim itu lama-lama rukun nggak? Semakin rukun nggak? Iya, tambah rukun. Ada kebersamaan, menumbuhkan rasa kebersamaan, menumbuhkan rasa rukun, menumbuhkan rasa percaya sama teman, ya? Ya toh, kalau nggak percaya sama teman, wah, timnya nggak bisa jalan. Misalkan tadi contohnya Bagia. Nah, dia nggak percaya sama teman, disuruh dibilang kanan, dia nggak percaya, dia jalannya kiri. Wah, ya bisa jatuh semua. Teman-temannya kakinya yang jalan kanan, dia kiri sendiri, pasti jatuh. Nah, itu karena tidak ada kerjasama dalam tim. Jadi manfaatnya menumbuhkan rasa kebersamaan, menumbuhkan rasa kerukunan, mempererat tali persatuan. Jadi semakin bersatu, semakin mengerti teman. Juga menciptakan kepedulian terhadap sesama. Itu manfaat kerjasama. Oh iya, ada satu lagi, mainan bentengan. Pernah nggak main bentengan? Nggak pernah ya? Memang sih kalau bermain kerjasama, kalau bermain tim itu harus banyak, jadi seru. Kalau sendirian nggak bisa. Tim itu mesti kan satu kelompok. Main bentengan itu begini. Tim satu di tiang satu, tim A di tiang satu, tim B di tiang sebelah lebih jauh ya. Jadi tiangnya berjauhan. Kemudian kalau tim A lari, tim B mengejar. Kalau kena, ya sudah, dia harus menjadi tawanan. Tapi teman-temannya bisa menyelamatkan dia. Dia pegang, kemudian bisa menjemput, kemudian kembali lagi ke tim awal.
itu ada menumbuhkan rasa kepedulian. Wah, temanku jangan sampai jadi tawanan lawan. Oleh karena itu, akan berusaha supaya timnya tetap utuh, orang-orangnya lengkap. Wah, permainan itu juga seru sekali. Wah, nanti moga-moga pandemi ya berakhir, nanti kita bisa main sesuka hati ya, bisa bentengan, bisa gobak sodor dan yang lain-lain ya. Nah, jadi manfaat kerjasama dalam tim menumbuhkan rasa kebersamaan, menumbuhkan rasa percaya sama teman, mempererat tali persatuan, dan mengatakan peduli kepada sesama. Nah, anak-anak, sekarang Bu Mariati mau tanya lagi. Kalau kita lompat bambu, yang tadi permainan yang sudah kita baca tadi, kalau kita main lompat bambu atau bentengan atau sepak bola atau bola basket, nah kita itu bisa menang karena apa? Karena Kerjasama. Karena Kerjasama. Oh, karena kerjasama, betul. Karena ada kerjasama yang baik. Setiap orang di dalam tim tidak memiliki rasa egois, tetapi ada kerjasama yang baik di dalam tiap-tiap anggota tim pintar. Nah, itu menang. Otomatis kalau kalah karena tidak adanya kerjasama yang baik. Nah, ternyata anak-anak kerjasama tidak hanya dapat dilakukan dalam bermain satu tim aja, tetapi di rumah, di sekolah, di masyarakat, kita juga diharapkan bisa bekerja sama. Nah, contohnya apa ya kalau kerjasama di rumah? Contohnya apa kita kerjasama di rumah? Masa nggak pernah kerjasama kalau di rumah? Saling membantu. Saling membantu. Siapa tadi yang jawab ya? Tian. Nah, saling membantu, Tian jawab. Membantu apa, Tian? Membantu mama di rumah. Praya mau jawab? Membantu mencuci piring. Membantu cuci piring, betul. Mama repot, mama nyapu. Kita bantu cuci piring. Apa ya? Membantu mencuci baju. Cuci baju. Kalau belum bisa nyuci baju, kita bantu jemur. Jemur bajunya boleh. Kalau nyuci baju itu kan berat ya. Kalau anak kelas 3 masa bisa nyuci baju? Kalau bisa pintar. Nah, ini gambar di layar adalah contoh kerjasama di rumah. Mama ngepel, papa nyapu. Itu kita ngelap meja, adik ngelap jendela kaca. Semuanya bekerja sama. Itu contoh kerjasama di rumah. Anak-anak mau toh bantu mama di rumah? Masa mamanya kerja sendiri semuanya dikerjain mama? Nyapu mama, cuci piring mama, nyuci baju mama, setrika mama, ke pasar mama. Ah, kasihan toh mama capek. Anak sudah besar, pintar, harus bisa membantu mama saling bekerja sama di rumah. Ya,
Kenapa? Oh, habis tidur membereskan tempat tidur. Oh iya, itu termasuk kerjasama. Bagus. Nah, kerjasama tidak hanya di permainan atau di rumah. Di sekolah juga ada. Walaupun saat ini kita belum bisa ya, belum sekolah masih daring, masih di rumah. Tetapi di sekolah sebenarnya kalau tatap muka, kalau kita belajar di sekolah, kita bisa melakukan kerjasama di sekolah. Contohnya apa? Kerjasama di sekolah. Kerja bakti. Kerja bakti, betul. Terus apa lagi? Piket, betul. Piket, betul. Menghapus papan tulis, betul. Ada yang nyapu, ada yang menghapus papan tulis, ada yang beresin kursi, itu bekerja sama. Terus kalau ulangan, boleh nggak kerja sama? Nggak boleh. Kerjasama yang tidak boleh itu, yang tidak boleh dilakukan kerjasama dalam ulangan itu nggak boleh, ya. Jadi kalau piket boleh, kemudian kerja bakti boleh, tapi kalau ulangan nggak boleh ya kerjasama. Ya. Nah, sekarang di masyarakat pun ada kerjasama. Kita itu anggota masyarakat. Walaupun kita masih kecil ya, tapi mama papa juga bekerja sama di masyarakat. Contohnya apa? Kalau di masyarakat kerjasama. Kerja bakti. Kemudian Membantu kerja. membantu apa ya? Membantu orang kerja. Membantu orang kerja. Nah, Bu Ika minta tolong, Bu Ika, ini ada gambarnya. Bikin rumah. Gotong royong bikin rumah. Kalau di desa, di kota mungkin masih ada ya, bekerja sama bangun rumah, kerjasama bikin jembatan, kemudian sistem link, tahu nggak sih sistem link itu? Tahu nggak sistem link? Sistem link itu ronda malam itu loh. Lingkungan, ronda malam supaya lingkungannya aman. Di bapak-bapak bisa jadwal ronda malam, jaga lingkungan supaya tetap aman. Nah, itu bentuk kerjasama di masyarakat. Nah, itulah Nana tentang pentingnya bekerja sama. Jadi kerjasama itu bermain, ada bentuk kerjasama di sana. Kemudian di dalam keluarga kita juga bekerja sama. Di sekolah kita juga bekerja sama. Di masyarakat kita juga bekerja sama. Kerjasama dibutuhkan dimanapun kita berada. Sampai di sini PKN ada yang mau bertanya tentang kerjasama? Apa sudah mengerti semua? Sudah. Sudah? Nah, ya. Kalau sudah mengerti, Bu Mariati, selesai PKN kita masuk matematika. Bu Mariati, kalau dalam bab ini, babnya yang sub 4, kita sebenarnya materinya pembagian ya anak-anak ya. Kemarin sudah bisa Progapit? Sudah ya? Ya, pintar. Bu Mariati percaya anak-anak bisa, tetapi Bu Mariati mau mengajarkan perkalian.
perkalian itu kan juga kebalikannya pembagian. Jadi hasilnya perkalian itu bisa dicari dari pembagian. Nanti mau ngajarin tentang jari matika. Belum 6, Bu. Saya mau ngajari 5 dulu, Bu. Nah, anak-anak, ternyata itu sangat luar biasa. Itu luar biasa. Jari-jari kita ini yang selalu kita bawa, ada di antara kita yang bisa ninggal jari di rumah. Enggak ya, jari kita selalu kita bawa ya. Tangan kita selalu kita bawa dan kita itu bisa melakukan perkalian dengan 10 jari kita dengan mudah. Siapa yang sudah hafal perkalian? Saya. Siapa? Saya. Jojo? Joan? Siapa lagi? Ya sudah. Praya? Perkalian sudah hafal? Sudah. Oh, ya. Praya sudah hafal belum? Sudah. Sudah. Oh iya, pintar. Asaria sudah apa? Ya. Willy? Sudah apa? Perkalian? Sudah. Willy sudah apa perkalian? Apa? Bu Mariati mau ngasih ngajari jari matika. Jari matika itu adalah metode menghitung matematika dengan menggunakan jari-jari. Metode menggunakan jari menghitung matematika dengan menggunakan jari kita. Nah, Bu Mariati ngajari perkalian 5. Perkalian 5. Perkalian 5 itu jari kita kan 10 ya. Jari kita ada 10. Caranya begini. Misalkan 6 kali 6. Ya, 6 kali 6 itu yang kanan 3, yang kiri 3. Kalau dihitung berapa jarinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya? Nah, untuk perkalian 5, jadi 5 kali 6 ya. 5 kali 6. Maaf tadi Bu Mariati bilang 6 kali 6. 5 kali 6. Ini untuk perkalian 5. 5 kali 6. 5-nya nggak usah di ini. Tapi 6-nya yang menjadi perhatian kita. 6, jadi kita tahu 6 kali 5, kemudian digabungkan. Kalau yang ada pasangannya, itu nilainya 10. Kalau nggak ada pasangannya, nilainya 5. Jadi 6 kali 5. Jarinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Digabungkan. Kalau ada pasangannya nilainya 10. Jadi 6 kali 5 sama dengan berapa? 10. 20, 30. Betul nggak sih 5 kali 6 sama dengan 30? Nah, sekarang Bu Mariati tanya. Kalau 8 kali 5? 8 kali 5? Ayo tangannya. 8 kali 5? 40. 1, 2, 3, 4. 40. Kalau jarinya ada pasangannya, nilainya 10. 10, 20, 30, 40. Jadi 8 kali 5 sama dengan 40. Mengerti? Mengerti. Mengerti enggak?
Mengerti. Kalau belum mengerti, Mengerti, Mumaryati Bu. tambahin. Coba sekarang 4 kali 5. 4 kali 5. 4 kali 5. 20. 20. Dipasangkan. Billy coba dipasangkan. Berarti kalau terpasang nilainya 10, 20. Bisa ya Willy? Willy bisa? Bisa ya? Itu perkalian 5. Nah, sekarang bagaimana kalau 5 kali 7? 7 kali 5? 7 kali 5. Satunya 3, satunya 4. Coba dipasangkan. Nah, ada yang nggak punya pasangan ya? Ya. Ya, berarti yang punya pasangan nilainya 10. 10, 35. 35. Yang nggak punya pasangan nilainya 5. Jadi 7 kali 5 nilainya 35. Ada jari yang nggak punya pasangan. Dia nilainya 5. Mengerti anak-anak ya? Willy tahu? Mengerti? Mengerti. Ngerti ya? Raya bisa? Bisa. Yohan bisa? Bisa. Ya, pintar. Sekarang 9 kali 5. Coba tangannya kalau 9 bagaimana? Dipasangkan. Ada yang pasangan? 45. Iya, 45. Ada satu jari yang tidak punya pasangan nilainya 5. Jadi 9 kali 5 sama dengan 10, 20, 30, 40, 45. Nah, Tian sudah bisa. Semuanya sudah bisa. Bisa ya, Nana? Bisa. Kalian 5. Caranya begitu. Nah, sekarang Bu Mariati lagi. Nah, sekarang kalau itu tadi khusus perkalian 5 ya, anak-anak ya. Jadi 6 kali 6, 30. 6 kali 6 salah. 6 kali 5. 6 kali 5, 30. 6 kali 5, 35 karena nggak punya teman ya. Ya. 8 kali 5, 40. Semuanya punya pasangan. 9 kali 5, satunya nggak punya pasangan. 45. 45. Iya. Bisa ya anak-anak ya? Bisa. Itu khusus perkalian 5. Nah, sekarang Bu Mariati ngajari perkalian 6 sampai 9. Nah, caranya lain lagi. Kalau tadi itu untuk perkalian 5, nah ini perkalian 6 sampai 9. Nah, kalau perkalian 6 sampai 9, jari kita itu dihitungnya begini. 6, 7, 8, 9. 10-nya enggak ya. Ini 6 khusus untuk 6 sampai 9 ya. 6, 7, 8, 9. Sama. Sebelah kanan juga 6, 7, 8, 9. Ya. Ingat ya kakak ya. 6, 7, 8, 9. Nah, yang perlu diingat, jari yang ditekuk dijumlahkan. Jari yang ditekuk dijumlahkan. Itu harus diingat-ingat. Jari yang ditekuk dijumlahkan dan bernilai puluhan. Jadi kalau jarinya ditekuk dijumlahkan, nilainya puluhan, bukan satuan. Jari yang berdiri dikalikan. Jangan salah ya. Jari yang ditekuk dijumlahkan, jari yang berdiri dikalikan. Itu harus diingat. Nah, sekarang contoh. Coba tangannya ditunjukkan begini. 7 kali 7. Nah, 7.
6, 7. Ya. 7 kali 7. Satunya juga 6, 7. 7 kali 7. Jari yang ditekuk dijumlahkan bernilai puluhan. Yang ditekuk itu ada berapa jari? Berapa? 4. Nilainya puluhan. Berarti nilainya berapa? 40, betul. Jari yang berdiri dikalikan. Jari yang berdiri dikalikan. Jari yang berdiri berapa? 3 kali 3. Apa? 9. Nah, sekarang dijumlahkan. Jari yang ditekuk 40 ditambah jari yang berdiri 9 sama dengan 49. Betulkah 7 kali 7 sama dengan 49? Betul. Betul. Nah, sekarang contoh lain. 8 kali 7. 6, 7, 8. 8 kali 7. 6, 7. 8 kali 7. Jari yang ditekuk dijumlahkan sebagai puluhan. Yang ditekuk berapa? 5. 5. Jadi nilainya berapa? 50. Jari yang berdiri dikalikan. 2 kali 3 berapa? 6. 6. 50 ditambah 6 sama dengan 56. 7 kali 8 memangnya betul 56. Betul. Luar biasa ya, jari kita ternyata bisa dipakai untuk menghitung. Coba sekarang 8 kali 8. 8 kali 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. 8 kali 8. Jari yang ditekuk berapa dijumlahkan? 6 sebagai puluhan. 60 tambah jari yang berdiri dikalikan. 2 kali 2 berapa? 4. 60 ditambah 4 sama dengan 64. Siapa yang belum bisa? Belum bisa? Siapa belum bisa? Raya sudah bisa? Sudah. Yan sudah? Sudah. Doan sudah? Sudah. Jojo sudah? Sudah. Sudah. Ayah sudah? Atta sudah? Willy sudah? Willy bisa enggak? Coba sekarang 8 kali 9. Bu Mariati menang. Anak-anak yang hitung. Gimana jarinya? Bu Mariati mau lihat. 8 kali 9. Willy mungkin bisa dinyalakan suaranya. Willy. Minta tolong Mama, Nak. Bilang sama Mama suaranya dinyalakan. Suaranya dinyalakan, Willy. Nanti biar bisa ikut. Nah, ya. Willy bisa? Matematika menghitung pakai jari matika. Willy sudah bisa belum? Yang diajarin Bu Mariati. Bisa, Willy? Dengan menggunakan jari. Bisa enggak? Kalau belum bisa, Bu Mariati praktekkan supaya bisa. Yang nggak bisa, enak perkalian menggunakan jari. Willy bisa? Bisa apa belum? Ayo kita coba.
kali 9. 8 jarinya. Ada juga 8 belajar. ya. 6, 7, ya, 8 kali 9. 6, 7, 8, 9. Jari yang ditekuk dijumlahkan sebagai puluhan. Berapa yang ditekuk dijumlahkan? Coba jarinya ikut Bumar itu. Kelihatan enggak, Willy? Yang ditekuk berapa jari, Bu Mariati? Nih, Nah, Willy ada jari berapa jari? Mariati itu coba. 7. 7, betul. Yang berdiri dikalikan. 2 kali 1? Berapa yang berdiri tadi? 1, 2. 2, berarti 70 ditambah 2 berapa? 72. 72. Betul kah? 8 kali 9 sama dengan 72? Betul. Bisa. 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 Kalau 9 kali 9? Willy bisa. 6, 7. Willy bisa. Coba tangannya Willy. Tangannya Willy ikut variati. Iya tangannya. Ini ikut variati. Ayo. Ini gak apa-apa, jangan takut. Ayo. Ya, pintar. Nah, ditekuk. 6, 7, 8, 9. Betul, Willy. Ditekuk lagi. 6, 7, 8, 7. Lagi tekuk. 6, 7, 8, 9. Aku jadi bisa tuh. 9 kali 9. Ini kan sudah 9. Satunya dikalikan 9. 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang jari yang ditekuk dijumlahkan sebagai puluhan. Berapa yang ditekuk? Ada berapa jari? Dihitung. 4. 8. 8. Berarti nilainya 80. Jari yang berdiri dikalikan 1 kali 1. 1. Berarti 9 kali 9 81. Betul kah? 9 kali 9 sama dengan 81. Anak-anak bisa pakai jari? Bisa. Nanti latihan ya. 7 kali 6 42. 7 kali 7 49. 7 kali 8 56. 8 kali 8 64. Kalau sudah terbiasa gampang. Nanti anak-anak berlatih ya, Willy berlatih ya. Supaya cepat bisa. Ya? Sudah bisa? Bisa. Bisa? Betul? Betul. Nah, sekarang kalau sudah bisa, Bu Mariati mau ngajari lagi. Sekarang perkalian 9. Nah, 9 itu istimewa sekali. Nilai 9 itu sangat istimewa. Dan perkalian 9 itu gampang. Khusus untuk 9 ya. Tadi kan khusus 5 ya. Kalau 5, 6 kali 5, 30. 7 kali 5, 35. Itu untuk khusus 5. Kalau yang untuk 6 sampai 9 yang tadi ditekuk gini-gini ya. Ditekuk dijumlahkan sebagai puluhan yang berdiri dikalikan. Itu harus diingat ya anak-anak ya. Sudah mengerti? Sekarang Bu Mariati mau ngajari perkalian 9. Nah, bagaimana perkalian 9? Matematika perkalian 9 itu begini. Jadi kita kan 10. Hitungannya begini. 1. Ini khusus untuk 9 ya anak-anak ya. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Tapi enggak ditekuk, Asaria. Jadi tetap berdiri. Nanti yang ditekuk berbeda. Ya. Bu Maria ulangi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini khusus perkalian 9. Nah, misalkan soalnya 2 kali 9. Seperti perkalian 5 tadi, 5-nya kan disimpan. Sama dengan perkalian 9. 9-nya disimpan, yang dihitung, yang diperhatikan 2-nya. 2 kali 9. Ya, hitung. 1, 2. Yang jari nomor 2 ditekuk. Jari nomor 2 ditekuk. 2 kali 9. Bu Maria ulangi. 2 kali 9. 1, 2. Jari nomor 2 ditekuk karena perkaliannya 2 kali 9. Nah, tekuan ini menjadi batas. Yang sebelah sini sebagai puluhan, yang baris ke sini sebagai satuan. Jadi 2 kali 9, ini berapa banyaknya jari? 1. Nanti 10 ya. Ini sebagai batas yang ditekuk. Yang ini menjadi puluhan, yang sebelah sini satuan. Nilainya 10. Nah, yang berdiri yang sebelah sini berapa? Yang ini 8. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tambah 10 ini. Jadi 2 kali 9 sama dengan 10 ditambah 8. 10 tambah 8 berapa toh? 18. Emang betul 2 kali 9 sama dengan 18? Betul enggak? 2 kali 9 sama dengan 18. Betul enggak? Betul. 9 tambah 9 itu 18. Nah, sekarang lagi 3 kali 9. 1, 2, 3. Sebagai batas. Yang ini, jari ini menjadi puluhan. Yang sebelah sini satuan. Yang puluhannya berapa? 20. Puluhannya ada berapa? 20. 20. Yang satuannya ada berapa? 27. Apa betul 3 kali 9 sama dengan 27? Betul. Sekarang makanya 5 kali 9. Coba tangannya. Bisa enggak? Bu Mariati mau diam. Ayo coba anak-anak praktek. 5 kali 9. 45. Berapa? 45. 1, 2, 3, 4, 5. Tekuk. 45. 8 kali 9. 72. Tekuk. 72. 6 kali 9. 54. 54. Waduh, Jojo sudah lancar sekali. Langsung tekuk, langsung jawab. 54. Coba yang lain. Kalau Jojo sudah jempolan. 9 kali 9. 30. 81. 81. 1.
21. Siapa yang belum bisa? Ya. Siapa yang belum bisa? Yang dulu. Coba Bu Mariati ulangi. 3 kali 9. 1, 2, 3. Tekuk. Baris yang ketiga. 27. Ini jadi puluhan. Yang sebelah sini jadi satuan. Jadi berapa? 27. Gampang ya? Gampang kan? Iya, gampang. Sekarang 4 kali 9. 36. 1, 2, 3, 4. Ditekuk. Yang sebelah sini jadi puluhan. 30. Yang sebelah sini satuan. 36. Siapa yang masih bingung? Siapa yang masih bingung? Ya. Yang dulu. Tian? Masih bingung? Si. Masih? Oh iya, Bu Mariati ajarin. Ayo diikuti Tian. 4 kali 9. Ayo tangannya. 1, 2, 3, 4. Pas di angka 4 ditekuk karena perkaliannya 4. Ditekuk. Nah, tekukan ini adalah batas. Yang sebelah sini, jari yang sebelah sini menjadi puluhan, Tian. Ini puluhan. Yang sebelah sini satuan. Jadi ini ada berapa? 30. 30, betul. Lah yang sebelah sini ada berapa? 6. 6. Berarti 9 kali 4, 4 kali 9 sama dengan 36. betul 36. Peraya bisa? Bisa. Ata bisa? Bisa. Sekarang coba Tian 7 kali 9. Coba jarinya ditunjukin. 7 kali 9. Berapa batasnya yang puluhan? Ada berapa? 6. 6, betul. Yang satuan? 3. 3. Sudah mengerti, Tian? Ngerti. Mengerti. Ata bisa, Raya bisa, Jojo bisa, Johan bisa, Asaria bisa? Asaria belum bisa? Belum? Ayo coba tangannya. Misalkan 4 kali 5. Kok 4 kali 5? 4 kali 9. 1, 2, 3, 4. Jari pas di 4 ditekuk. Nah, ini batas. Oh, itu batas. Yang sebelah ini menjadi puluhan. Sebelah sini menjadi satuan. Nah, yang puluhan ada berapa? 30. 30. Tambah yang satuan berapa? Ini satuan, Kak. Batas itu terus ini satuannya. Satuannya berapa? Berapa? Ya? 6 ya, betul. Berarti hasilnya ada berapa ya? 4. 36, betul. Sudah bisa, Asaria? Sudah? Oh ya. Billy sudah keluar ya? Keluar Bu, sinyal kayaknya. Iya, sinyal hujan. Nah, anak-anak, Bu Mariati senang. Perkalian 5
Ya, diingat ya. Perkalian 6 sampai 9. 8 kali 9. 72. 7 kali 7, 49. Enak. Jadi nggak bingung. Ya. Nah, tapi sekarang Bu Mariati mau ngajarin satu lagi. Anak-anak mau lagi? Masih mau nggak diajarin satu lagi perkalian? Mau. Mau apa? Sudah capek apa? Masih mau satu lagi? Masih mau. Masih mau? Seru ya? Ternyata mudah ya. Nah, tapi kalau yang satu ini nggak pakai jari matika. Tetapi gampang banget. Trik cara cepat. Nah, perkaliannya itu perkalian 11. Anak-anak sudah bisa perkalian 11? Bisa. 11 kali 11, 12 kali 11, bisa? 13 kali 11, 14 kali 11, 15 kali 11, bisa? Nggak bisa? Nah, bisa Jojo. Bisa. Tapi cepet, hitungnya cepet. Nggak pakai cara bersusun. Langsung dapat. Bisa? Bisa, Bu. Belum bisa. Ayo kita belajar. Tapi Bu Mariati ngajari sampai 18 kali 11. Jadi 11 kali 11 sampai 18 kali 11. Caranya begini. Caranya bentar ya Bu Mariati. Nah, caranya begini kan, anak. Jadi 11 kali 11. 11 kali 11. Apa yang sudah tahu 11 kali 11 sama dengan berapa? Ada yang sudah tahu? Sudah tahu. Berapa? 111. 111. Salah. Nah, ini Bu Mariati ngajarin. Caranya untuk perkalian 11 itu begini. 11 kali 11. Tulis 1. Terus satunya dikasih jarak 1. Jumlah. Aduh, kok nggak bisa. Oh ya, ini. 1, kemudian dikasih jarak. Di tengah-tengahnya itu adalah hasil penjumlahan 1 tambah 1. 1 tambah 1 ada berapa tuh anak-anak? 2. Nah, jadi istilahnya diseselno. Ya, diseselno. Jadi 11 kali 11 sama dengan 121. Nah, sekarang 12 kali 11. Caranya sama. Tulis 1. Ya, ini agak kasih jarak 2. Nah, nilai di tengah hasil 1 tambah 2. 1 tambah 2 berapa? 3. Jadi 11 kali 11 sama dengan 132. Gampang nggak? Gampang. Gampang kok. Sekarang yuk 13. 13 kali 11. Siapa yang bisa? Di sini berapa? Bu Mariati tulis. 143. 143, pinter. Tanpa ngitung ya, langsung bisa. 4-nya dari mana? 4-nya itu jumlahnya 1 tambah 3. 4-nya diseselno. Ya. Sekarang 14 kali 11.
Berapa? 100? Betul, 154. Sekarang gampang nggak? 17 kali 11. Tujuh. 187, pinter. Cuma dijumlahkan nilai 1 ditambah 7 ditaruh di tengah. Ngerti ya? Sekarang terakhir 18 kali 11. Yang hasilnya ini. 198. 98. Bisa? Bisa? Bisa, gampang. Coba kita buktikan ya. Bentar. Dibuktikan. 17 kali 11 sama dengan 187. Nah, sekarang Bu Mariati ingin membuktikan. Jadi Bu Mariati ngomong kok, tapi dibuktikan. Ayo. Bentar. 17 kali 11 dikalikan panjang. 1 kali 7 ada berapa? 1 kali 7, 7. 1 kali 1? 1. Satunya kok miring. 1 kali 7. Sekarang 1 kali 7. 7. 1 kali 1. Yo. 1. 1. Dijumlahkan. 7 tambah 0 sama dengan 7. 7. 1 tambah 7. 8. 1. Sama enggak? Sama. 11 kali 11 langsung dapat jawaban dengan dihitung cara panjang. Sama tuh hasilnya. 180 tuh. 7. Nah, enggak anak-anak bisa. Anak-anak hari ini banyak belajar ya perkalian. Bisa perkalian 11 paling gampang. Bisa. Perkalian 9 juga paling gampang. Perkalian 5 juga gampang. Perkalian 6, 7, 8, 9 juga gampang. Ya, tinggal latihan di rumah. Belajar berlatih. Kalau berlatih terus-terusan semakin siapa yang masih bingung? Nggak ada. Muridnya Bu Mariati pintar-pintar. Benar bisa semua? Bisa. Nah, karena materi sudah selesai, ada yang mau ditanyakan perkalian? Ada yang masih bingung? Kalau ada, nanti Bu Mariati jelaskan lagi. Nah, kalau pimpinan dulu. Kalau pimpinan ya gampang. Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kita. Minggu depan kita akan ketemu lagi. Tetapi minggu depan mungkin jadwalnya Mem Eni ya, bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris ya kita. Nah,
Anak-anak, kalau sudah selesai pertemuan kita akhiri dengan doa. Siapa yang mau berdoa? Ada yang mau berdoa menutup pembelajaran kita sore ini? Raya, Bu. Raya. Apa, Bu? Raya. Oh, Praya. Praya, mari Praya. Tutup sore hari ini. Praya pimpin doa. Mari kita berdoa. Terima kasih kami telah belajar. Terima kasih telah memberikan sinyal supaya pelajaran ini menjadi berkat buat kami semua ya Tuhan. Tuhan, lindungi kami dalam istirahat kami malam ini. Bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat. Berkati kami semua dan pelajaran ini sudah selesai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Praya. Terima kasih anak-anak. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sudah selesai. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Dadah. Dadah.